Welcome to Fiat's Video Podcast. Let us tell you a story. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Karenina, biasa dipanggil Nina. Aku adalah salah satu mahasiswa Angkatan 2020 semester 2 Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yap, seperti yang kalian tahu, aku melakukan perkuliahan sejak awal hingga saat ini dengan sistem daring. Menurut aku secara pribadi, sistem daring ini memiliki nilai plus dan minusnya. Ya, ada kelebihan sama kekurangannya at the same time. Menurut aku, kelebihan atau nilai plus dari sistem daring ini adalah kita jadi lebih bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus dibandingkan saat perkuliahan offline. Jadi ngaruhnya ke IP. Jadi IP yang kita dapat bakal lebih tinggi kan daripada saat kita offline. Kalau untuk kerugiannya sendiri, kerugiannya adalah kita jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa ketemu sama dosen-dosen, dan tidak bisa berkuliah di kampus secara langsung. Dimulai dari masa-masa orientasi perkuliahan pertama, yang seingat aku dimulai di bulan Agustus. Sebenarnya, jujur, masa-masa orientasi kuliah itu adalah masa-masa orientasi yang paling aku tunggu. Kenapa? Karena masa-masa orientasi kuliah itu beda banget sama masa orientasi waktu aku ada di SMP maupun aku di SMA. Jadi menurut aku masa orientasi perkuliahan kemarin buat aku feel-nya biasa aja, karena ya memang kita cuma duduk doang di depan kamera, habis itu ngomong sama teman-teman juga lewat kamera gitu. Kita kan nggak bisa kan kayak biasanya kita bisa lihat-lihat kampus dari satu, bisa jelajahin, bisa masuk ke satu ruangan ke ruang yang lain. Itu tidak bisa kita lakuin kalau misalnya kita sistemnya daring seperti ini. Memang masa pandemi ini sangat berat bagi semua orang, terutama kita yang berkuliah dengan sistem daring. Yang aku rasain selama 1 semester kemarin adalah ya biasa aja. Cuma waktu semester 1 kemarin ada satu mata kuliah yang emang dilakuinnya apa-apa berkelompok, jadi kayak tugas secara berkelompok. Bahkan UTS sama UAS pun itu dilakuinnya secara kelompok. Jadi kayak asiknya tuh di situ lebihan, kayak jadi kita bisa ngobrol sama teman lebih sering, kita lebih sering kayak diskusi sama teman-teman, dan jadi kayak kita deket gitulah sama teman-teman yang lain. Kuliah secara daring ini pastinya aku ngerasain kayak struggle. Di bagian mana? Tentunya di bagian waktu dosen jelasin. Karena waktu dosen jelasin, jujur mungkin nggak cuma aku, bahkan kalian kayak ngerasain kayak mungkin nggak paham sama maksud dosen, kayak nggak begitu jelas kalau dibanding sama dosen ngomong sama kita secara langsung. Jadinya nanti tugas atau kuis atau pelajaran yang dosen jelasin ke kita nggak bisa nangkep secara jelas, jadi cuma ya bakal ada yang miss gitu. Jujur kalau buat nangkep maksud dosen itu tuh butuh perjuangan banget loh guys. Kenapa? Ya karena buat memahami suatu hal itu ya nggak semudah itu menurut aku. Terus kalau tentang tugas ya, sebenarnya jujur aku tuh belum bisa bedain tugas secara daring maupun luring. Mungkin kalau gambaran aku sampai saat ini, mungkin kalau daring itu tugasnya bakal lebih banyak daripada luring. Tapi menurut aku, yang aku harapin dari tugas luring itu ya nanti kan kita bisa kayak nongkrong di kafe bareng teman-teman, kita bisa ngerjain bareng, kita bisa diskusi bareng, tapi secara langsung, nggak cuma lewat video kayak yang aku bilang. Dari semester 1 kemarin aku sempet ngerasain kecewa sama salah satu nilai. Di salah satu mata kuliah, sebut aja mata kuliah KT. Di mata kuliah itu tugas UAS, kami tuh disuruh buat wawancara salah satu orang yang berprofesi berhubungan dengan ilmu komunikasi. Contohnya public relation, broadcaster,
jurnalistik. Kemudian kita disuruh buat laporan. Laporan itu isinya banyak halamannya, semuanya udah ditentuin sama dosen dan diberinya sebelum UAS itu dan saat hari UAS tinggal dikumpulkan. Menurut aku sedikit keteteran di situ. Kenapa? Karena tugas UAS yang memang dikumpulin di hari yang sama atau tugas-tugas yang lain itu juga masih ada. Menurut aku keteteran karena memang satu, mungkin karena terlalu banyak, sedangkan kita nggak bisa kayak fokus sama satu mata kuliah itu doang, tapi kita harus kayak mikirin kayak mata kuliah A belum beres, tapi kamu ngerjain yang B, tapi kalau nggak ngerjain yang B nanti nggak dapet nilai. Mungkin kadang mikirnya kayak gitu kan. Nah, pas banget kan waktu mata kuliah KT ini, aku itu ngerjainnya bener-bener lembur sampai jam 12 lebih sampai pagi gitu. Nah, yang aku kecewain adalah saat aku ngumpulin nilai yang aku dapet itu nggak semaksimal yang aku pengen. Ya jujur kecewa, tapi buat aku sekarang ya aku relain aja karena ya udah lewat, nggak bisa ngulang lagi, nggak bisa dibenerin lagi. Ya udah tinggal disyukurin aja nilai yang kita dapat ya segitu. Tentang circle pertemanan yang ada di kuliah, jujur itu beda banget sama circle pertemanan yang ada di SMA. Kenapa? Karena saat di SMA mungkin teman sama guru itu tuh kayak masih mau gitu kayak ingetin kita, kayak jangan lupa ya ini ada tugas ini, ayo naikin lagi nilaimu biar bisa banggain semua, misal gitu. Nah, tapi kalau di kuliah itu menurut aku enggak. Kita kalau di kuliah itu harus benar-benar apa-apa mandiri. Mandiri gimana? Ya mandiri dan tanggung jawab sama nilai kita sendiri. Kalau ada tugas ya udah diingetin sendiri. Jadi kayak harus ada kemauan sendiri biar bisa dapet nilai yang maksimal itu. Ya perbedaannya di situ. Kalau tentang lingkungan sosial yang ada di kuliah ya, menurut aku kalau lingkungan sosial yang ada di kuliah tuh kita jadi pribadi harus pribadi yang easy going, yang terbuka sama semua orang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bertingkah saat kita SMA di mana kita masih kayak anak kecil yang kayak aku nggak mau sama dia gitu, kita nggak akan punya teman kalau misalnya kita lakuin itu di perkuliahan. Mungkin kalau di perkuliahan kalau memang ada anak yang mungkin buat kita nyebelin, ya udah kita kayak terima aja. Kalau misalnya memang kalian nggak bisa, kayak aku sih bodo amat banget orangnya. Misalnya bodo amat kayak si A itu nyebelin, kayak ya udahlah bodo amat, kan udah kuliah, kita harus ngurusin diri kita sendiri, kita harus mandiri gitu kan. Terus buat aku kembali lagi ke sistem perkuliahan daring. Mungkin sistem perkuliahan daring ini bisa kayak mempengaruhi mental kita. Kayak aku sendiri secara pribadi, mental aku keganggu. Kenapa lah? Soalnya kalau banyak tugas, nanti kita jadi stres sendiri kan. Kayak yang aku bilang, kayak kita bakal keteteran sama tugas yang ada. Jadi kayak nanti stres sendiri. Biasanya yang aku lakuin kalau misalnya aku stres itu, biasanya aku cuma tiduran sebentar, aku main HP gitu. Tapi di situ cuma buat kayak refreshing. Tolong dibedain refreshing sama males, jangan disamain. Kalau refreshing ya udah kita cuma kayak mungkin istirahat sejenak, terus nanti kita lanjut lagi sampai selesai. Kalau kita males, kita benar-benar tiduran dan nggak mau apa-apa di situ. Mengawali masa kuliah di masa pandemi ini emang sulit, bukan hanya bagi aku, tapi bagi mahasiswa angkatan 2020 lainnya yang sedang berjuang untuk beradaptasi juga kayak aku. Jadi pesan aku buat teman-teman semua dari prodi manapun, dari fakultas manapun, tetaplah berjuang untuk beradaptasi dengan situasi yang ada, tetap jalanin alurnya, dan semoga pandemi ini cepat kelar dan kita cepat-cepat ketemu di kampus. Stay safe and stay healthy. Thank you.
end of the story. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya setiap hari Minggu pukul 5 sore hanya di channel YouTube Fiat TV dan juga Spotify Fiat TV. Fiat, karyaku untukmu. See you!